Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana gaya belajar Anda dan gaya komunikasi Anda? Pada kesempatan ini kita akan lanjut dari video sebelumnya yang kita menjelaskan tentang gaya komunikasi yang dijelaskan oleh Walter Berb dan kawan-kawan, di mana ada 3 bagian yang penting yang perlu Anda ketahui untuk mengetahui bagaimana gaya komunikasi dan gaya belajar Anda. Penting untuk diketahui bagaimana gaya belajar kita untuk menyesuaikan dengan orang lain. Tapi lebih daripada itu, teori ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana mengenal gaya bicara, gaya komunikasi orang lain, agar ketika misalnya kita mengetahui dia punya gaya visual, dia gaya auditory, dia punya gaya kinestetik, maka kita harus juga memberikan respon kinestetik. Ada sebuah kejadian di mana seorang teman mau bertemu. Sebutlah Ani dan yang lainnya adalah Arfa misalnya. Arfa ini mau bertemu dengan Ani. Kira-kira chatnya seperti ini. Ani, saya mau berbincang-bincang dengan kamu. Dengan menyebutkan pernyataan ini yang disebutkan oleh Arfa, kira-kira Arfa ini masuk tipe apa? Auditory atau visual atau kinestetik? Nah, benar sekali. Arfa itu memiliki gaya auditory. Sementara Ani ini menjawab seperti ini. Saya rasa kalau mau berbincang-bincang tidak bisa sekarang karena saya paling pulang kantor nanti jam pukul 5 sore. Jawaban Ani ini apakah dia auditory, visual atau kinestetik? Tepat sekali, dia kinestetik, saya rasa. Lalu Arfa kemudian menyebutkan begini lagi. Iya, saya hanya ingin mendengarkan saja beberapa hal yang perlu kau sampaikan kepada saya. Berarti respon Arfa ini sudah salah. Kenapa? Karena Ani ini sudah memberikan sebenarnya sinyal saya ini kinestetik, saya rasa. Mestinya Arfa juga menjawab, ya saya pikir Anda bisa bertemu, kita bisa bertemu. Saya rasa kita bisa membuat janji, ya kapanlah kira-kira waktunya, ya kan. Jadi mestinya memberikan respon, tidak dengan cara mendesak untuk mengatakan bahwa saya mau mendengarkan penjelasan Anda, saya mau mendengarkan suara Anda, itu kan kurang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengetahui bagaimana karakter, gaya komunikasi, metode Anda, yang kemudian Anda bisa mengenali daripada gaya komunikasi lawan bicara Anda. Baik, ini adalah merupakan bagian dari video sebelumnya yang merupakan pengembangan teori. Selain dari teori Neil Fleming, juga ada pengembangan teori yang lain seperti yang disebutkan oleh Walter Berb. Ada gaya komunikasi tambahan. Jadi kalau 3 yang disebutkan oleh Walter, maka yang keempat itu adalah disebutkan oleh Neil Fleming. Apa itu? Reading or writing. Ada orang dengan gaya komunikasi reading and writing. Kamu lebih memahami materi dalam bentuk teks, bukan gambar alias memuat wacana. Suka menulis kembali materi yang kamu pelajari. Kamu membuat catatan kecil untuk membantu mengingat informasi. Jika iya, kamu memiliki gaya belajar reading or writing. Karena orang dengan gaya reading or writing itu tangannya tidak berhenti menulis. Jadi misalnya ada penjelasan dari dosen, lalu dia menuliskan. Jadi menuliskan itu, kalau misalnya dia gaya pidato itu adalah gaya extempor. Dia menulis hal-hal penting atau catatan-catatan yang merupakan bagian-bagian yang disebutkan oleh yang ditemani berbicara. Orang-orang yang menerapkan gaya ini cenderung lebih mudah dalam sesuatu cara dengan cara menulis, lalu membaca ulang semua yang dituliskannya. Mereka lebih mudah memahami saat meringkas kembali materi yang dipelajari dan membuatnya lebih sederhana dibandingkan dengan membaca sesuatu atau menggambarkan sesuatu atau mendengarkan sesuatu yang jauh lebih rumit. Maka dengan orang gaya reading or writing itu dia lebih mudah untuk menarik kesimpulan atau membuat simple daripada beberapa tulisan dengan cara menuliskannya kembali. Jelas ya? Kemudian ada ekspresi yang ditunjukkan oleh orang dengan gaya reading or writing. Apa itu? Bahasanya begini. Aku membaca kata hatimu. Iya kan? Aku membaca kata hatimu. Ya reading kan. Saya kira pertemuan ini termuat dalam sebuah kenangan. Termuat. Itu seperti writing, ya kan? Atau dia memuji begini. Alismu indah. Alismu itu seperti dituliskan alis.
Padahal sebenarnya kalau wajah itu adalah bentuk visual, tetapi karena dia alis berarti itu lukisan, itu seperti ditulis, itu alis. Ada kan di apa ya, alis. Ya alis. Kemudian atau bahasanya begini, bibirmu cantik sekali. Bibir yang kalau dia pakai gicu gitu ya, itu yang dia komentari. Ya, berarti dia adalah gaya reading or writing. Kemudian bentuk kalimatnya adalah bisa seperti ini. Pertemuan kita sangat singkat. Atau tuliskan nanti status kamu ya mengenai pertemuan ini. Tulis nanti di status kamu di FB, di Instagram mengenai pertemuan ini, ya kan? Atau jangan lupa baca chatku setelah berpisah. Jadi itu adalah merupakan gaya-gaya dengan orang metode reading or writing. Baik. Seiring perkembangan zaman, kita tinggalkan teori yang disebutkan oleh Walter dan Neil Fleming, di mana dia menyebutkan 4 hal: visual, auditory, kinesthetic, dan reading or writing. Pada perkembangan zaman sekarang ini, kita bertemu dengan sebuah era yang disebut dengan era digital. Era digital juga itu mempengaruhi daripada gaya komunikasi seseorang. Makanya jangan heran orang dengan anak-anak yang usia milenial itu memiliki gaya digital. Gaya digital itu tidak seperti gaya visual, auditory, kinestetik ataupun reading. Dia justru tampil sebagai orang yang dengan gaya yang sangat lebih simpel lagi. Simpel, cukup datar biasanya, ya kan? Tetapi gaya digital ini memiliki beberapa kelebihan. Apa kelebihannya? Diantaranya adalah mengingat dengan langkah dan urutan. Jadi mengingat sesuatu dengan langkah dan urutan, sangat sistematik. Makanya anak-anak ini ketika dia bermain game, dia sangat mengingat bentuk kepala daripada playernya, bentuk jaketnya, dan bentuk sepatunya. Dia sangat mengingat dengan langkah dan urutan yang tepat. Kemudian mengelola informasi dengan rasional. Jadi digital ini dia lebih cenderung menggunakan otak, ya, menggunakan otak. Kemudian dia selalu memproses informasi baru dan mengelola hal-hal dalam pikiran. Jadi mengelola sesuatu itu dalam pikirannya, jadi menggunakan pikirannya. Kalau ada kemudian yang bertanya bahwa kenapa kondisi anak sekarang ini dia etikanya kurang bagus, kondisinya memang berbeda karena dia lebih cenderung kepada urutan yang dimana lebih mengandalkan daripada logika, berpikir. Jadi dia berpikir, masuk akal, menganalisa dan lain sebagainya. Ekspresi. Adapun kata-kata yang disebutkan bagi mereka yang bergaya digital adalah kira-kira menggunakan kata ini. Mari kita memaknai hal ini. Memaknai berarti itu menganalisis. Atau dia menggunakan kalimat ini. Apa yang kamu sarankan akan saya pikirkan. Apa yang kamu sarankan akan saya pikirkan. Atau mari kita coba memperhatikan daripada penjelasan ini, kita memusatkan perhatian, perhatian pikiran maksudnya. Dan kalimat berikutnya yang biasa diungkapkan adalah kamu gambarkan secara detail. Kamu gambarkan kepada saya secara detail. Jadi memang orang dengan gaya digital itu suka sesuatu yang detail. Berbeda dengan visual, gambarannya secara umum. Kalau dia sudah masuk dalam hal detail, maka itu adalah digital, gaya digital. Atau dia mengungkapkan begini, aku tahu apa maksud. Ya, jadi aku tahu apa maksud. Aku sudah mengetahui apa maksud. Jadi maksudnya pikiran saya sudah mengetahui apa yang kau maksudkan. Adapun kata-kata sambutan bagi orang dengan gaya digital adalah seperti ini. Halo. Apa kabar? Ya, halo. Baik. Kamu di mana? Di rumah. Iya kan? Singkat-singkat dia. Atau kalau dia menyapa, hai. Simpel kan? Hai. Atau kamu Walid ya? Iya. Jadi simple sekali. Atau ini Waldan. Ya kan? Simple sekali. Sekian ya. Sampai jumpa. Ya sudah.
dadah, ya kan? Jadi sangat simpel kalau dia dengan orang gaya digital. Tapi apapun gayanya orang atau gaya yang kau milih, yang lebih penting adalah mengenal gaya orang lain. Karena dengan mengenal gaya orang lain, maka kita bisa beradaptasi dengan mereka dan bisa menempatkan posisi kita ketika bertemu dengan mereka. Ingat, gaya komunikasi ini, gaya belajar ini adalah sangat penting untuk kita ketahui, karena dengan mengetahui gaya ini kita bisa menempatkan posisi diri kita dan memberikan respon sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekali lagi bahwa gaya bicara seseorang itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi sebuah pertanyaan itu adalah sebuah kebutuhan. Tetapi lebih simpel lagi, lebih detail lagi, pertanyaan yang diungkapkan itu memenuhi kebutuhan masing-masing. Makanya dia lebih kebutuhannya apa? Oh, kebutuhan auditori. Berarti dia lebih banyak membutuhkan, silahkan jelaskan kepada saya. Nah, itu auditori. Silahkan Anda gambarkan kepada saya. Berarti itu adalah gaya visual. Jadi jangan dibolak-balik. Karena kalau dibolak-balik tidak nyambung. Orang dengan gaya auditori lalu Anda menggambarkan, itu membuat dia menjadi, sebenarnya kau jelaskan apa? Atau begini, kau jelaskan sama saya tentang konsep teori yang kau maksud. Lalu tiba-tiba kau hanya memperlihatkan, ini gambarnya Pak. Itu kan tidak nyambung, karena gaya auditori yang meminta lalu Anda memberikan jawaban orang visual, ya kan? Jadi beda antara auditori, beda visual, beda kinestetik, beda reading or writing, dan beda digital. Saya kira itu saja barangkali yang penting buat Anda. Jangan lupa isi pada kolom komentar untuk mengetahui apa hal yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.